Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman. Kali ini adalah pertemuan pertama setelah UTS ya. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun dalam masa pandemi semacam ini. Kami juga mengimbau untuk tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian eh, di rumah saja ya. Oke, aman di rumah. Oke, jadi kalau mau keluar ya memang hal-hal yang memang sangat penting gitu aja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah pemrograman dasar. Kalau sebelum UTS kita sudah belajar dari mulai awal pengenalan pemrograman, ada pengenalan variabel, tipe data, kemudian struktur programnya, kemudian ada juga array, ada juga untuk kondisional. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, kita masuk ke pembahasan perulangan atau yang namanya looping ya. Oke, looping. Looping itu ada banyak macamnya ya. Ada nanti yang di bahasa pemrograman C# kita nanti ada 4 looping, ada 4 macam konstruksi looping. Namun pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita bahas dua dulu. Ada menggunakan konstruksi while dan while. Oke, kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Mulai dari definisinya dulu. Jadi yang namanya jalannya program itu terkadang kan memerlukan proses itu berulang ya. Jadi memerlukan suatu proses di dalam program itu dijalankan secara berulang. Contohnya misalnya yang paling gampang misalnya ya contoh game saja misalnya. Ketika misalnya main game entah itu dulu mungkin ada Mario dan sebagainya, ketika mati maka dia ketika kondisinya masih memenuhi, artinya nyawanya masih ada, maka melanjutkan mulai dari checkpoint yang sebelumnya. Ya. Jadi ada kondisinya di sana. Kondisinya memungkinkan untuk berulang atau tidak. Kalau masih memungkinkan berulang, artinya kondisinya true, sesuai, memenuhi kriterianya, maka akan diulang. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan di sana, maka program tidak akan berulang. Contoh, misalnya aplikasi-aplikasi lain, misalnya untuk aplikasi perhitungan dan sebagainya, setelah mengakhiri proses atau mengakhiri jalannya alur kerjanya gitu ya, biasanya ada juga yang menanyakan pada pengguna itu apakah Anda ingin mengulang dari awal atau tidak, misalnya begitu. Oke, kemudian dengan contoh-contoh yang semacam itu, jadi yaitu tadi intinya program itu dapat menentukan jumlah perulangan sesuai dengan kebutuhan program. Nah, jadi misalnya ketika mulai game baru nyawanya ada 3. Nah, jadi batas maksimal untuk bisa mengulang 3 kali. Ya, misalnya begitu. Oke. Nah, perulangan ini adalah pernyataan dalam pemrograman di mana program akan mengulang sebuah atau sekelompok pernyataan selama kondisi bernilai benar. Tadi saya analogikan pada contoh game Super Mario misalnya, ketika kondisinya masih bernilai benar, artinya masih ada nyawanya. Ketika masih ada nyawanya kan masih hidup, bisa jalan lagi kan begitu ya. Dalam gamenya itu, ya kan? Maka dia bisa berulang. Tapi ketika nyawanya sudah habis ya sudah, game over ya. Oke. Kemudian berikutnya pernyataan perulangan dalam bahasa pemrograman C# ini seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa, tapi di kesempatan kali ini kita bahas 2 saja dulu. Yang pertama ada while, ada do while ya, bukan duel ya. Kalau duel gini duel ya.
do while. Ya, kemudian ada for, ada juga for each. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas yang do while dan while dan do while. Oke, kita langsung saja yang pertama. Oke, saya sengaja untuk kameranya saya buat kecil ya di sini karena saya bingung mau menempatkan di mana untuk posisinya. Karena ditaruh di kanan di kiri bawah nanti malah nutupi teks kan gitu ya. Nah, ini di sini ada space di sini ya. Enggak apa-apa. Oke. Pertama while. While itu kan bahasa Inggris ya. Artinya apa? While. Ya, ketika, pada saat, selama, ya kan? Oke, jadi pernyataan atau konstruksi ini itu digunakan untuk memproses suatu pernyataan ataupun beberapa pernyataan beberapa kali. Jadi memprosesnya beberapa kali artinya di sana ada perulangan ya sesuai dengan kebutuhan. Berapa kalinya itu berapa? Ya sesuai kebutuhan. Ya, jadi ini akan berulang. Kok di sini suatu pernyataan ya, bahasanya kok suatu pernyataan atau beberapa pernyataan. Sama seperti di konstruksi if. Di dalam blok if-nya apakah hanya boleh satu pernyataan saja? Boleh satu statement saja. Dalam bahasa pemrograman C# kan satu statement ditandai dengan diakhiri titik koma, kan gitu kan? Nah, ketika lebih dari satu statement artinya baris ini tutup titik koma, berarti statement berikutnya dan seterusnya. Nah, artinya satu pernyataan atau beberapa pernyataan atau dengan kata lain satu statement atau beberapa statement. Ya, jadi statement-statement itu nanti dimasukkan dalam satu blok program di while-nya. Sama seperti if. Jika kondisinya benar, maka yang dikerjakan adalah yang ada di dalam blok if. Kan begitu. Ya, begitupun ini nanti. Dia akan berulang lagi yang ada di dalam blok while apabila. Nah, ya, apabila kondisinya bernilai benar. Jadi ada pengecekan kondisi, ada pengecekan ungkapannya di sana. Ya, ada ekspresi logikanya untuk menentukan, untuk memastikan kondisinya masih memenuhi atau tidak. Kondisinya masih bernilai true atau tidak. Kalau kondisinya masih bernilai true, bagaimana tadi? Maka berulang. Tapi kalau kondisinya sudah bernilai false, maka sudah tidak dijalankan lagi yang ada di dalam blok while. Oke. Selama ungkapan bernilai benar tadi ya, maka akan selalu dikerjakan pernyataan-pernyataannya yang ada di dalam blok while-nya. Bentuk umumnya, konstruksi dasarnya seperti ini. While, pakai keywordnya while, kemudian di sini ungkapan. Ungkapan isinya apa? Nah, di sini ada blok while-nya ini diapit dengan tanda kurung kurawal. Berisi pernyataan, bisa satu pernyataan atau satu statement atau banyak statement. Keterangannya di sini. Jadi bagian blok pernyataan yang dieksekusi selama ungkapan dalam while bernilai benar ya. Jadi bagian blok ini yang diapit tanda kurung kurawal ini akan dieksekusi secara berulang apabila atau selama ungkapannya bernilai true. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa kita ya, ketika di sini bernilai true maka kerjakan ini, kan begitu. Ya, berulang-ulang gitu. Kalau sudah tidak bernilai true maka tinggalkan, lanjutkan ke kode program yang berikutnya yang di bawahnya. Ya, jadi pengujian terhadap ungkapan pada while dilakukan sebelum bagian blok pernyataan. Jadi pengujian ungkapannya itu di awal. Jadi ketika while langsung ngecek dulu. Ya. Langsung cek dulu. Ketika ungkapannya bernilai benar, maka kerjakan. Tapi pertama ngecek kok ungkapannya sudah bernilai false. Nah, artinya apa? Blok pernyataan ini, blok while-nya itu sama sekali tidak dieksekusi. Ya, jadi karena ngecek di awal. Pertama ngecek masih memenuhi true, masih.
kerjakan. Tapi begitu ngecek kok ternyata sudah tidak memenuhi, maka ya sudah tinggalkan. Tapi ketika pertama ngecek masih bernilai true, maka kerjakan, kemudian cek lagi, kerjakan lagi, cek lagi, kerjakan lagi sampai kondisinya bernilai false, baru nanti keluar dari perulangannya. Ya. Oke, berarti di dalam blok pernyataan ini, di dalam blok while-nya ini ada kode program yang digunakan untuk melakukan perubahan terhadap variabel yang dicek di sini. Nah, kalau tidak ada perubahan ya selamanya berulang terus. Nanti kita akan bahas di sana. Ya, yang penting Anda pahami dulu. Jadi ketika while langsung ngecek ya, kemudian setelah cek kerjakan. Setelah mengerjakan cek lagi, kerjakan lagi, cek lagi, kerjakan lagi, cek lagi sampai hasil ceknya itu false, baru nanti keluar dari blok while-nya. Oke ya. Oke. Sebelum pernyataan dicek dulu, dan di sini pernyataan tidak dieksekusi sama sekali jika pada saat pengujian pertama ungkapan while-nya itu bernilai salah. Seperti yang tadi saya sampaikan. Baru masuk ya kode program eksekusi sampailah pada blok while sini. While ngecek ungkapan sudah salah, tinggalkan. Sama sekali tidak dieksekusi yang ada di dalam blok while-nya ini. Oke. Kemudian untuk mengakhiri perulangan while ya, maka ungkapan while harus bernilai salah. Jadi untuk keluar dari itu tadi ya kan. Jadi ketika ungkapannya sudah bernilai salah, hasil evaluasinya di sini bernilai false, maka baru dia akan keluar atau melanjutkan pada blok program yang berikutnya jika ada, kan begitu. Ya. Oke. Di sini saya gambarkan ada flowchart-nya. Ketika program berjalan, ketika start ya kan, melakukan sesuatu dan seterusnya, nah, sampailah di blok while. Nah, sampai di blok while apa yang dilakukan pertama kali tadi? Kan ngecek dulu. Ya kan? Ini kan ngecek dulu ini. While ungkapan kan gitu kan? Ngecek dulu. Nah, ada kondisional di sana. Bernilai true atau false? Jika bernilai true, benar ya, maka kan di blok pernyataan while-nya itu akan dieksekusi blok while-nya ya. Nah, kerjakan. Di sana ada simbol proses. Pernyataannya dieksekusi di dalam blok while-nya itu. Jika sudah bagaimana? Nah, ngecek lagi kan? Jika benar lagi ya pernyataan kerjakan lagi. Dan seperti itu seterusnya selama kondisinya bernilai benar. Kondisi ungkapannya ini, kondisi pengecekan logikanya di sana. Ya, berarti di dalam blok pernyataan sini ada bagian kode program yang tadi saya sampaikan untuk merubah variabel di dalam pengecekan ini, merubah nilainya maksudnya. Ya, oke. Sampai kondisinya bernilai salah, baru dia selesai. Ya, jika kondisinya bernilai salah, dia baru selesai. Oke, di sini ada contoh. Buatlah flowchart dengan flowchart dan program untuk membuat program yang dapat menampilkan bilangan 1 sampai 5 di layar output menggunakan perulangan while. Bagaimana caranya? Nah, misalnya saya buat di sini. Pertama, kita buat start ya. Waduh, mohon maaf ini saya mouse-nya ini ya lari-lari ya. Nah, start gitulah, ST ya. Oke, kemudian setelah itu masuk ke yang berikutnya. Berarti apa yang dilakukan? Misalnya kita ada pertama kita harus ini dulu berarti ya kalau misalnya mengacu pada ini ya langsung saja misalnya kan gitu ya.
kita berarti ada deklarasi atau proses deklarasi variabel dulu, misalnya integer i ya sama dengan misalnya 1. Nah, setelah deklarasi ini kemudian kita cek ke sebuah kondisional gini untuk ngecek ungkapan. Kan diminta untuk menampilkan bilangan 1 sampai 5 kan gitu ya. Apakah i ini masih kurang dari sama dengan berapa? Kalau ada sama dengannya berarti sama dengan 5 kan gitu. Nah, masih kurang dari sama dengan 5. Jika iya, maka tampilkan i-nya. Output berarti gambarnya apa? Ya, jajar genjang begini. Ya, tampilkan i-nya berapa. Jadi i-nya kan tadi kan 1. Masih i lebih kecil atau sama dengan 5. Benar apa salah? 1 lebih kecil atau sama dengan 5. Betul. Kan gitu kan? Karena betul, maka ini kan jika true ya. True, lakukan ini, tampilkan. Setelah tampilkan, nah jadi blok pernyataannya ini berupa proses apa? Proses menampilkan, dan ada lagi di sana yang tadi saya sampaikan, yaitu merubah isi dari variabel yang dicek, yaitu variabel i-nya. Kalau i-nya tidak dirubah, kalau dari sini langsung balik ke sini lagi, ya selamanya i-nya kan nilainya 1. Ketika i-nya nilainya 1 selamanya ya, jadi selama i-nya bernilai 1 terus, maka kan kondisi ini akan bernilai benar terus. Kan begitu kan? Sekaligus untuk supaya yang ditampilkan ini berubah. Tadinya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 5. Karena eh, apa namanya? Permintaannya kan menampilkan bilangan 1 sampai dengan 5. Begitu, ya. Nah, jadi merubah i-nya bagaimana? Langsung saja di sini ada proses untuk merubahnya. Berarti persegi panjang ya. Pakai saja misalnya yang increment i plus plus. Nah, begini. Nah, misalnya begitu. Setelah dilakukan increment i plus plus, berarti kan ini adalah bagian dari blok pernyataannya ini. Segini nih. Ya. Jadi bentar, saya ganti dengan ini. Yang segini ini itu adalah bagian dari blok pernyataan. Ya. Ini adalah bagian dari blok pernyataan ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian lalu bagaimana selangkah selanjutnya? Nah, berarti setelah dari sini ngulang lagi kan, setelah pernyataan kan ngulangnya kemana? Sebelum ungkapan gini. Kenapa kok masuknya ke garis? Karena kalau proses kemudian output begini ya, ataupun input begini, input atau output kan bisa menggunakan seperti ini ya. Itu hanya masuk 1 keluar 1. Kalau kondisional ada decision masuk 1 keluarnya nanti 2 nih, nanti jika salah kemana. Jadi nggak bisa masuknya 2. Kalau masuk dari sini dan dari sini nanti kan masuknya 2. Jadi saya masukkan ke sini. Ya. Nah, kemudian i-nya tadi kan 1, ya kan? Pada saat pertama kali tampilkan i-nya, tampil i-nya 1, ya kan? Kemudian i plus plus. Sekarang i-nya berarti berapa? I plus plus itu sama saja dengan i plus 1, ya. Jadi sekarang i-nya 2. Nah, tadi kan tampilnya ini. Ini tampil di layar ya. Layarnya begini, tampil di layar 1 pertama ya. Nah, sekarang i-nya 2. Masih memenuhi tidak? Masih. Karena masih, tampilkan lagi. I-nya berapa barusan? 2. Tampilkan 2. Nah,
Setelah itu plus lagi. Sekarang I-nya menjadi berapa? Tambah satu lagi, I-nya jadi 3. Ngecek lagi, masih memenuhi. I kurang dari sama dengan 5. 3 kurang dari sama dengan 5. Betul. Maka tampilkan lagi 3. Ya kan? Kemudian setelah tampilkan plus lagi, I-nya menjadi 4. Cek lagi, masih kurang dari sama dengan 5? Ya, tampilkan lagi 4. Kemudian plus lagi, menjadi 5. 5 kurang dari sama dengan 5. Betul apa salah? Betul. Jalankan lagi, tampilkan di layar output 5. Plus lagi, I-nya menjadi 6. Masih memenuhi tidak? 6 kurang dari sama dengan 5. Salah. Ya kan? Maka dari itu, karena salah atau false, dia menuju ke end atau stop. Nah, oke. Menuju ke end atau stop karena sudah tidak memenuhi. Itu ceritanya ya. Nah, flowchartnya begini. Nah, tampilan di layar output seperti ini. 1 sampai dengan 5. Oke. Gitu ya. Silakan nanti bisa diulang-ulang lagi videonya. Kemudian bagaimana untuk membuat programnya menampilkan 1 sampai dengan 5? Pertama dari mendeklarasikan variabel, kemudian ngecek dan seterusnya. Kita sudah saya sudah siapkan nanti ada beberapa cara ya, atau ya caranya bagaimana begitulah ya. Mari kita saksikan saja langkah-langkahnya untuk membuat programnya seperti berikut ini. Nah, pada kali ini saya sudah membuka untuk Visual Studio-nya. Untuk kali ini saya menggunakan Visual Studio yang 2019. Pertama, seperti biasa kita create project ya, membuat project baru, console application. Next, kita kasih nama misalnya karena kita while loop ya, kita kasih nama while loop 1 misalnya, karena nanti ada contoh while loop yang kedua ya. Kemudian kita simpan projectnya di folder ini, Master Ganjil latihan di pertemuan 9. Misalnya kita simpan di latihan di sini, kita bikin lagi folder praktikum misalnya. Nah, kita simpan di dalam folder sini. Kemudian nama solutionnya karena sambil mengulang di awal ya, yang namanya solution itu di dalamnya kan bisa terdiri dari banyak project. Nah, rencananya saya di sini membuat solutionnya namanya looping. Di dalamnya ada latihan-latihan looping, ada while loop, do while, ada for dan for each nantinya. Ya, jadi di sini kita bikin project di dalam solution looping ini. Nama projectnya adalah while loop 1. Oke, kita create saja. Baik, tampilannya seperti ini. Saya perbesar dikit supaya nanti di videonya terlihat lebih jelas lagi. Ini di sini kita bisa menuliskannya langsung di dalam method main. Method main adalah sambil ngulang-ulang materi yang dulu ya, silakan sambil di review lagi. Adalah metode yang pertama kali dieksekusi apabila sebuah project dijalankan atau aplikasi dijalankan. Nah, di sini seperti tadi, pertamanya gimana? Nah, kita deklarasikan variabel, ya kan? Kita punya variabel integer i. Kenapa kita pakainya i? Nah, biasanya kalau di buku-buku pakainya i karena i inisialisasi dari atau dia menggambarkan iterasi. Nah, untuk
pencacah untuk penghitung perulangannya berapa. Boleh dari 0, boleh dari 1, bebas, terserah. Tapi karena kita skenarionya adalah menampilkan bilangan 1, 2, 3, sampai 5, maka misalnya saya mulai dari I-nya kita isi 1. Setelah inisialisasi, lalu kita masuk ke while loop-nya. Konstruksinya bagaimana tadi? While, ya kan, kurung buka, di dalamnya kita ada ungkapannya mengecek, ada operasi perbandingan di sana. I kurang dari atau sama dengan 5, berarti selama I-nya kurang dari atau sama dengan 5. Jadi di sini kan kita mencoba merekayasa. I-nya 1, ya kan? I-nya sekarang nilainya 1. Supaya ini berulang sebanyak 5 kali, maka saya lakukan begini. Selama I-nya, nantinya I-nya akan ditambah satu-satu. Berarti nanti I-nya itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, supaya berulang sebanyak 5 kali atau menampilkan sampai angka 5, maka saya berikan batasan di sini kurang dari atau sama dengan. Kalau saya berikan kurang dari 5, maka nanti akan berulang hanya 1 sampai 4 saja. Artinya akan diulang ketika I-nya kurang dari 5. 1, ya mulai I-nya sekarang berapa? Kan 1. 1, 2, 3, 4. Ketika plus-plus lagi, I-nya kan menjadi 5. 5 kurang dari 5, salah. Karena 5 sama dengan 5. Jadi di sini saya berikan begini. Ya, jadi mulai 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena masih ada sama dengannya. 5 lebih kecil atau sama dengan 5, kan nilainya true. Ya, kecuali kalau Anda ingin menggunakan kurang dari saja begini, Anda batasannya naikkan 1 selama atau ketika I-nya kurang dari 6. Ya, sekarang I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu. Ya, selama itu nanti berulang. Silakan ya. Oke. Jadi saya buat begini misalnya, samakan seperti contoh di flowchart-nya ya. Kemudian di sini saya tuliskan apa yang mau diulang di sini, menampilkan console.writeLine. Misalnya apa yang mau dituliskan? Ya langsung I-nya saja, atau karena tadi menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, ya langsung I-nya saja, kan begitu. Jangan lupa untuk merubah nilai I-nya gimana? I plus plus. Nah, udah ini nanti keluar 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, jadi misalnya gini. Integer I 1, ya kan? Ngecek I-nya masih kurang dari sama dengan 5, ya. Jalankan, tampilkan 1. I plus plus, I-nya nambah 1 kan? Jadi I-nya berapa? I-nya 2. Cek lagi, masih memenuhi tidak kondisi ini? Kondisi ini masih memenuhi tidak? Masih. Karena masih, tampilkan console.writeLine. I-nya tadi tampil 1, karena sudah di plus plus, I-nya jadi 2, sekarang tampil 2. Ya, sekarang I-nya 2, diingat-ingat yang ditampilkan ya. Oke, kemudian plus plus lagi. Tadi I-nya 2, plus plus jadi berapa I-nya? 3. Cek lagi, masih memenuhi? Masih, tampilkan 3. 3 plus plus lagi jadi 4. Cek lagi, masih memenuhi? Masih, tampilkan 4. Plus plus lagi menjadi 5. 5, cek di sini, kurang dari sama dengan 5, masih memenuhi. Maka kerjakan lagi, tampilkan 5. Plus plus lagi, I-nya menjadi 6. I-nya 6 sekarang. I kurang dari sama dengan 5, salah. Sudah selesai. Baru mengerjakan, misalnya saya tambahkan di sini console. Misalnya saya menuliskan gini. Terima kasih. Misalnya. Kita jalankan coba. Ctrl F5. Nah, tampilannya begini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir terima kasih, keluar dari blok while-nya. Kok ini 1, 2, 3, 4, 5-nya pindah-pindah baris ya? Kan saya menuliskannya pakai writeLine. Jadi pindah baris. Gitu ya. Oke.
Jadi kembali lagi, kalau saya pengen menampilkan 6789 berarti, atau 6 sub 5 kali ya, 678910 berarti kan. Nah, berarti di sini saya misalnya pakai mulai dari 6 selama i-nya kurang dari sama dengan, kalau ada sama dengannya berarti 10. Jalankan coba. Ya kan 6 sampai 10. Tapi kalau misalnya kita pakai kurang dari saja, kurang dari 10, maka ini berulang hanya 4 kali saja. Block while-nya ini dikerjakan berulang sebanyak 4 kali saja, yaitu pada saat i-nya 6, 7, 8, dan 9. Karena ketika i-nya plus-plus lagi menjadi 10, ketika i-nya 10, kondisi ini sudah tidak memenuhi. Sudah false nilainya. Ya, coba saja. Kan cuma 6, 7, 8, dan 9. Oke. Boleh ditambahi di sini misalnya nilai i adalah, begini boleh. Jalankan saja. Gabungkan dengan i-nya. Nah, begini. Ya. Nilai i adalah 6, nilai i adalah 7, dan seterusnya. Nah, kan berulang sebanyak 4 kali karena batasannya demikian. Kalau saya berikan tanda sama dengan, maka jadi kita mau mengulang berapa kali. Nah, begitu. Makanya tadi sesuai dengan kebutuhan. Saya pengen di dalam block while ini ngulang sebanyak 5 kali. Nah, berarti kalau awalannya nilainya 6, maka jadi i ini hanya sebagai pencacah. Apakah harus ditampilkan? Ya tidak. Ya kan? Saya ingin menampilkan nama saya sebanyak 5 kali. Oh ya sudah, misalnya di sini tulis saja nama saya. Lahan. Awalannya 6 ya sampai kurang dari sama dengan 10 karena plus-plus, ya kan? Jalankan. Satu, dua, tiga, empat, lima kali. Saya mulainya dari 789 supaya 5 kali, berarti batasannya selama kurang dari sama dengan berapa? 789, 790, 791, 792, 793. Berarti kurang dari atau sama dengan 793. Karena ini saya pakainya plus-plus, berarti naik satu-satu. Ya, coba jalankan. Betul? Oh iya, tetap 5 kali. Coba kalau misalnya saya pencacahnya ini untuk pakainya decrement. Boleh nggak? Boleh, silakan. Misalnya ketika i-nya mulai 789, supaya saya bisa mengulang blok ini sebanyak 5 kali, maka gimana caranya? Berarti selama i-nya lebih dari, berarti kan 789 min 1, ya kan, berarti 789, pada 788, 787, 786, 785. Terakhir pada saat i-nya nilainya 785. 785. Loh, kalau begini berarti 4 kali. 9, 8, 7, 6. Karena di sini lebih besar saja. Makanya kita harus pakai sama dengan. Jalankan. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau saya mau pakai lebih besar saja, berarti di sini harusnya selama lebih besar dari 784. Begitu. Jadi berapapun mulainya ini untuk counternya, ya, itu nggak masalah. Jadi pada intinya di sini yang mau saya sampaikan adalah dengan menggunakan while loop ini atau perulangan while, Anda bisa merekayasa di dalam block while ini akan dieksekusi sebanyak berapa kali. Nah, gitu. Ya. Kalau tadi contoh awal kan saya mulai dari i-nya mulai dari 1 selama i-nya kurang dari sama dengan 5, misalnya kan begitu. Boleh dari 0? Boleh. Nah, terserah. Intinya kita bisa merekayasa perulangannya
dilakukan berapa kali. Intinya itu. Ya, oke. Jadi ini nggak masalah ya untuk perulangan while. Oke, jadi misalnya kita tampilkan i-nya, kembalikan ke contoh awal ini. Tadi kita sudah bermain-main. Nah, kalau tidak ada plus-plusnya ini bagaimana? Kalau begini, ya i-nya selamanya kan akan bernilai 1. Ketika i-nya bernilai 1, maka kondisi ini selalu benar. Karena kondisinya selalu benar, ini akan dieksekusi terus-menerus. Coba saja. Tuh, mengeluarkan 1 terus, ya kan, nggak berhenti-berhenti. Tuh, lihat scrollingnya tuh kan, jalan terus. Nah, ya, oke. Dia output terus, dia berulang terus. Nah, makanya harus ada batasannya ini. Nah, yang merubah value dari counternya atau penghitungnya, pencacahnya. Saya kira begitu ya, nggak ada masalah ya. Oke. Kalau gitu kita kembali ke slide yang tadi. Ya, ini sudah tadi. Ini contohnya tadi sudah membuat flowchartnya, membuat programnya juga sudah. Ada contoh lagi. Buat program untuk melakukan perhitungan volume kubus secara berulang. Nah, kemarin Anda diminta untuk menghitung balok ya. Nah, luas permukaan dan volume balok. Nah, kan ada memilih. Satu menghitung volume, dua menghitung luas permukaan. Nah, nanti mungkin kita bisa kaitkan ke sana. Ya, pertama di sini yang penting perhitungannya bisa berulang. Artinya gini, untuk menghitung volume kubus kan masukkan sisinya. Volume kubus rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi, kan begitu. Ya, atau sisi pangkat 3. Nah, setelah menampilkan hasilnya, ada pertanyaan di sana kepada pengguna. Apakah Anda hendak mengulang lagi atau tidak? Nah, gitu. Ketika pengguna memutuskan untuk mengulang lagi, maka ulang lagi prosesnya dari awal. Jadi ini bisa dilakukan ke sana juga. Ya, penggunaan while ini contoh lain ya. Oke, ngulang lagi dari awal. Sudah selesai mau ngulang? Ya, ngulang lagi dari awal. Oke, ya. Mari kita saksikan bersama-sama untuk live coding atau demonstrasi membuat program penghitung volume kubus, tetapi setelah selesai bisa mengulang dari awal lagi. Ya, jadi kalau tadi ada contoh while loop 1, di sini ada kita tambahkan new project lagi untuk membuat project yang barusan membuat perhitungan volume kubus ya. Namanya while loop 2 misalnya. Ya, simpannya di tempat yang sama, create saja. Nah, di sini ada while loop 2. Pertama, tampilkan apa di sana? Kasih judul seperti biasa. Misalnya program penghitung volume apa tadi? Kubus ya. Oke. Atau ya, gitu aja nggak apa-apa. Kemudian setelah itu di sini kita setting dulu untuk variabel ungkapannya. Oke, misalnya kita pakai variabelnya string dulu boleh ya. String namanya string ulang ya. Sama dengan karena string harus diapi tanda petik ya. Misalnya mau boleh Y besar, Y kecil, boleh terserah misalnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya pakainya Y besar. Jadi nanti harus sama ininya ya. Nah, string ulang Y besar. Nah, di sini saya bikin begini. While selama ulang itu nilainya itu sama dengan Y, ya kan? Selama variabel ulang bernilai Y, ya, maka dilakukan apa? Perhitungan volume balok tadi. Ya, misalnya di sini kita tulis dulu console.writeLine. Misalnya
hitung volume kubus ya. Kubus. Hitung volume kubus. Nah, kemudian di sini ada setelah judul ini nanti tampil judul ini lagi ya. Write saja karena kita diminta untuk misalnya ini masukkan panjang sisi atau rusuk ya, rusuk kubus. Nah, ini masukkan. Nah, ada perintah begini berarti kita harus punya variabelnya, integer misalnya R misalnya, atau rusuknya atau sisi ya. Oke, misalnya R boleh lah ya, bukan R jari-jari tapi ya. Rusuknya sama dengan apa? Hasil dari, nah itu tadi, convert dot to, variabelnya apa ini? Integer, berarti ya convert to integer, kita pakai angka yang kecil saja. Ini disesuaikan ya, integer 1632-nya sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita menggunakan angka hanya yang ranknya kecil, kita untuk meminimalisir memori, kita gunakan yang kecil juga. Apa yang di-convert? Hasil dari console dot, hasil dari membaca inputan dari keyboard, read line. Pindah barisnya. Nah, sekarang kita udah punya nih rusuknya berapa. Nah, berarti kita bisa hitung untuk volumenya. Kita bikin variabel volumenya. Volume itu gimana? Berarti R kali, mungkin lebih tepatnya rusuk apa sisi ya? Sisi kubus ya. Misalnya kita pakai sisi aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Integer S ya. Nah, berarti volume itu apa? Sisi kali sisi kali sisi. Nah, ketemu hasilnya. Nah, setelah itu baru ditampilkan console.writeLine volume kubus dengan panjang sisi. Nanti tampilkan di sini adalah, nah, panjang sisinya berapa di sini? Nah, S ya kan? Adalah berapa? Gabungkan lagi dengan volumenya. Jadi ini kan tampilkan apa adanya yang tanda petik. Volume kubus dengan panjang sisi spasi, nah, gabungan dengan S-nya berapa sisinya, kemudian digabungkan lagi, spasi adalah titik 2 spasi dengan yang terakhir adalah volumenya berapa. Nah, di sini berapa volumenya. Dan kalau sudah, kan sudah tampil. Nah, kita bikin lagi di sini console.write. Kenapa write? Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda hendak mengulang? Nah, kalau tadi di yang ini untuk merubah variabel ini kan yang dicek kan variabel i-nya, merubah nilai dari variabel i dengan cara i++ ya kan, dalam rangka apa? Menuju ke untuk mengakhiri, karena kan kita kan ingin sebanyak 5 kali ya kan. Nah, berarti sampai berapa supaya apa namanya, intinya i-nya dirubah supaya nanti sampai memenuhi kondisi false, karena ketika false maka akan berakhir perulangannya kan begitu. Nah, sama di yang ini yang dicek apanya? Variabel ulang. Berarti kita harus merubah isi dari variabel ulang ya. Isi dari variabel ulang kita ubah, kita atur ya, kita ubah isi dari variabel ulang supaya mengarah pada termination, supaya mengarah pada pengakhiran dari perulangan ini. Apakah Anda ingin mengulang? Misalnya di sini ada clue-nya. Nah, karena di sini saya menggunakan huruf besar ya, clue-nya pun harus sesuai. Ya atau tidak, yes or not juga boleh kan gitu kan. Nah, gini. Nah, ada titik 2. Nah, nanti di sini akan langsung nulis di sini. Jadi write saja ya. Nah, setelah itu baru variabel ulang
itu diisi dengan hasil inputan ini. Sama dengan console.readline. Nah, kenapa nggak perlu di-convert? Hasil dari console readline ini tipenya sudah dalam bentuk string. Variabel ulang tipenya apa? String juga, berarti nggak perlu diulang. Nah, gitu ya. Jadi nggak perlu, maaf, variabel ulang itu dalam bentuk string, berarti nggak perlu di-convert. Karena hasil dari console readline itu kan dia tipenya string, variabel ulang tipenya juga string, ya. Jadi nggak perlu di-convert. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah keluar, ini sudah selesai berulang, nah baru misalnya seperti tadi, kita bikin di bagian akhir itu console.writeLine, terima kasih misalnya. Nah, misalnya begini. Apakah ini sudah berulang? Coba saja, siapa tahu gagal. Oh, maaf. Ini saya belum buat menjadi set as startup project. Jalankan. Nah, program penghitung volume kubus, ya kan, judul utamanya. Kemudian kita setting variabel-variabel ini, kemudian masuk ke while. While ulang sama dengan Y. Ulangnya nilainya apa? Nilainya kan Y, diawali dengan Y. Nah, ya pasti ini dikerjakan. Jadi pertama ngecek, kalau kondisinya sudah tidak memenuhi ya sudah tidak dilakukan sama sekali. Ya, masukkan volume panjang. Oh maaf, ini tadi belum dirubah ya. Panjang apa namanya tadi? Harusnya sisi. Nah, masukkan panjang sisi kubus misalnya. Saya masukkan 4. Berarti volumenya 4 kali 4 kali 4, 64. Ya kan? Volume kubus dengan panjang sisi 4 adalah 64. Apakah Anda hendak mengulang? Ya. Enter. Ngulang lagi, mulai dari, yaitu perulangannya dimulai dari apa? Tampilkan ini, hitung volume kubus. Ya udah, hitung volume kubus. Tampil lagi kan? Masukkan 3. 3 kali 3 kali 3, 27 volumenya. Ulang lagi, ya. Nah, sebetulnya ini kalau kita masukkan Z saja sebetulnya juga sudah tidak mengulang. Karena kan di sini while-nya kondisinya adalah ulang sama dengan Y. Artinya kalau bukan Y, Z, C, B, dan yang lain-lain pasti akan berhenti. Kan gitu kan? Nah, coba saja. Ya kan? Selesai, langsung ke yang bagian akhir tadi. Terima kasih. Ya, gitu. Ini contoh lagi. Nah, silakan dicermati contohnya ya. Oke. Ini untuk apa namanya? Agak dipisah-pisah boleh. Ini untuk apa? Judul, deklarasi judul. Ini untuk deklarasi variabel yang nanti akan dicek di ungkapan while-nya. Kemudian ini blok while-nya ini ya kan? Filenya ini yang diulang-ulang itu ini ya. Kalau sudah tidak diulang lagi, keluar, lanjutkan ke program berikutnya. Oh ternyata menampilkan teks terima kasih. Bisa saja dalam pertama kali jalan, misalnya ini kita ubah menjadi T, intinya bukan Y ya. Coba jalankan, ya sudah langsung terima kasih. Program perhitungan volume, penghitung volume kubus, kemudian terima kasih. Loh kok gitu? Ya iya, langsung menjalankan ini, kemudian ketika ngecek ini kan false, ulang nilainya T, apakah sama dengan Y? Salah, maka ini tidak dikerjakan, langsung ini. Berarti yang dikerjakan hanya ini dan ini saja. Ya, jadi ngecek di awal, kalau benar kerjakan, kalau salah sama sekali tidak dikerjakan. Begitupun dengan yang ini tadi. Ketika saya atur I-nya sudah jadi 10, maka yang terjadi apa? Ya langsung terima kasih. Nah, tadi saya pindahkan ke sini lagi. Yang terjadi adalah langsung terima kasih. Nah, kan? Tidak dikerjakan blok while-nya.
karena kondisinya sudah false. Baru mulai sudah salah, ia tidak dikerjakan sama sekali. Itulah perulangan while. Nah, ya. Ya, jadi itulah perulangan while seperti itu. Kemudian misalnya kita ingin kembangkan ini untuk menghitung volume dan luas permukaan misalnya. Ya silakan, tinggal dikembangkan saja. Ya. Bagaimana? Berarti kan milih. Jika yang dipilih adalah hitung volume, maka melakukan yang hitung volume. Jika yang dipilih adalah hitung luas, maka yang dilakukan adalah hitung luas. Berarti ada kondisionalnya. Berarti kita coba kombinasikan dengan yang kondisional yang materi yang dipelajari sebelum UTS ya. Oke, kita buat project lagi namanya kombinasi while if. Wah, ya. Kombinasi while dengan if misalnya. Kita create. Nah, gimana di sini? Nah, supaya cepat nanti atau apa namanya? Ya, supaya cepat di copy saja. Nah, nanti kita modifikasi di sana. Nah, yang penting kan dalam mengerjakan ini kan demonstrasi langsung ya, jadi modifikasi seperti apa kan kelihatan di videonya. Oke, program penghitung volume dan luas permukaan. Nah, string ulang Y, while ulang Y, maka lakukan apa? Nah, di sini pertama apa? Oke, kita kesampingkan dulu, ini kita bikin lagi. Misalnya pertamanya gini, console.writeLine misalnya masukkan pilihannya dulu. Nah, pilihan ya, pilihannya, kemudian supaya cepat saya copy saja. Pilihannya apa saja di sana? Misalnya satu, hitung volume kubus ya. Yang kedua adalah hitung luas permukaan kubus. Nah, misalnya begini. Nah, kemudian di sini saya punya variabel, misalnya pilihannya saya pakai variabel integer ya. Pilihan sama dengan maaf, ini ada perintah untuk memasukkan pilihan dulu, console.write. Masukkan pilihan Anda. Ya. Kemudian di sini baru kita setelah dimasukkan di sana kita convert to integer 16 hasil dari console.readline. Nah, ini metode ya. Oke. Kita panggil metode readline dari kelas console. Nah, baru deh kita pakai kondisionalnya. Jika pilihan sama dengan 1, maka yang terjadi adalah ini yang tadi hitung volume ini. Nah, kita cut saja. Ya. Oke. Nah, di sini jika pilihan sama dengan 1, maka di sini hitung volume kubus, tampilkan judulnya dulu, masukkan panjang sisi dan seterusnya sampai selesai. Ya kan? Nah, pilihan yang kedua
else if jika pilihan sama dengan 2. Kok pilihan terakhir saya pakai if lagi? Nah, karena nanti saya pengen ada 3 pilihan. Pilihan yang terakhir adalah jika inputnya salah. Hitung luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus berarti apa? LP itu 6 kali sisi kali sisi. Jadi di sini tampilannya luas permukaan kubus dengan panjang sisi ini adalah, nah ini bukan V tapi LP, nah, luas permukaan. Ya, jadi dari kondisional ini kan pilih salah satu, nggak mungkin dikerjakan dua-duanya ya. Kalau yang namanya kondisional, nah pilihan yang terakhir baru else apa di sana console dot write line tampilkan maaf pilihan yang Anda masukkan salah. Misalnya begini. Ya. Jadi dari 3 ini, dari if yang pertama, kedua dan sampai else-nya ini, itu hanya milih salah satu kan begitu kan? Yang namanya konstruksi begini kan milih salah satu. Apakah blok if-nya yang pertama, yang kedua atau bagian else-nya. Nah, jadi yang diulang itu ini dari mulai tadi ini. Masukkan pilihan ya kan sampai nanti nah ini mau mengulang lagi kan begitu. Ya, coba jalankan. Jangan lupa set as startup project. Jalankan. Nah, program menghitung volume dan luas permukaan kubus pilihan. Oh maaf, tadi belum ada angka nomornya ya. Oh ini 2. 2 itu hitung luas ya. Oke, mungkin sebelum diuji coba lagi, saya sambil mereview lagi. Ini untuk judulnya. Kemudian ini kita deklarasi variabel untuk ungkapannya Y sama dengan Y. Nah, ini di dalam block file-nya itu dari sini sampai sini. Ya, isinya apa saja? Pertama, kita bikin gini untuk pilihan-pilihannya, mau mengerjakan yang mana, menghitung luas permukaan atau menghitung volume begitu. Intinya gitu ya. Nah, kemudian setelah memasukkan pilihannya sesuai dengan pilihannya 1 atau 2, ya kan? Jika 1 maka mengerjakan menghitung volume kubus. Tapi jika yang dimasukkan 2 maka mengerjakan menghitung luas permukaan kubus. Jika bukan 1 bukan 2 artinya yang lain 3, 7, 9 dan seterusnya, maka akan menjalankan yang ini. Pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, setelah mengerjakan salah satu dari 3 pilihan ini, maka ada pertanyaan apakah Anda hendak mengulang? Jika iya, maka mulai dari awal blok while-nya akan diulang. Dari mana? Dari sini. Nah, diminta untuk memasukkan pilihan lagi. Ya, begitu. Kalau sudah tidak mau mengulang lagi, ya sudah keluar dari blok while-nya, tampilkan terima kasih. Jalankan. Maaf. Ya. Masukkan pilihan Anda. 1. Hitung volume kubus. Masukkan panjang sisi kubus 5. Berarti volumenya 125. Ya. Ya, ulang lagi. Sekarang pilih 2. Ya kan? Kemudian enter. Hitung luas permukaan kubus, masukkan ininya 5. Luas permukaannya berarti 6 kali sisi. 6 kali 5 kali 5. Berarti 150. Nah, ulang lagi. Ya. Kita masukkan pilihannya bukan 1 atau 2, tapi misalnya 6. Maaf, pilihan yang Anda masukkan salah. Ulang lagi. Ya. Pilih 1, hitung volume. 3, sisinya. 3 kali 3 kali 3. 27. Ulang lagi. No. Nah, kalau perintahnya bahasa Indonesia ya pilihannya harusnya ya bahasa Indonesia ya. YT begitu ya. Ya tidak gitu ya. No ya enter ya sudah keluar. Terima kasih. Oke. Itu contoh pengembangannya. Ya.
Jadi kalau kemarin Anda hanya membuat yang begini saja, ini jawaban UTS kemarin ini. Tapi kemarin kan menghitung volume balok ya. Oke, ini begini, cuma yang ini aja ini. Nah, untuk menghitung volume balok kan, pilih hitung volume apa volume balok atau luas permukaan kemarin ya. Volume balok atau luas permukaan. Ya ini jawabannya ini. Ya, tinggal rumusnya aja disesuaikan. Oke? Ya, silakan nanti dicermati lagi langkah-langkahnya. Kemarin yang merasa kurang pada saat UTS masih ada waktu di ujian akhir semester. Silakan nanti bisa dikejar ya. Oke. Ini baru satu mata kuliah, yang lain ya nanti menyesuaikan lagi. Baru satu semester, masih ada banyak semester-semester yang berikutnya. Tapi kalau misalnya dalam satu semester berpikirnya, lah baru semester 1 ini, baru semester 2 ini. Nah, nanti kebablasan ya, yang lain nanti sudah pada lulus, Anda masih sibuk ngulang mata kuliah. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Ini tadi untuk while ya. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah untuk yang do while. Jadi lakukan dulu sesuai dengan keyword atau apa namanya teksnya di apa namanya konstruksinya do while. Do titik-titik while apa. Jadi lakukan dulu. Kalau tadi while kan cek dulu di awal ya. While cek dulu. Tadi sudah didemonstrasikan juga, dicontohkan juga. Kalau kondisi di awal sudah tidak memenuhi atau sudah false kondisinya, maka blok while-nya tidak akan dieksekusi. Sekalipun tidak ada yang dieksekusi, tidak akan dieksekusi sekalipun, tidak akan. Ya, itu kalau while. Nah, kalau do while bagaimana? Kerjakan dulu. Ceknya belakangan. Kalau while ceknya di awal, ya kan? Sehingga dari awal sudah mendapatkan hasil dari ungkapannya itu. Jadi cek dulu di awal baru kerjakan. Berbeda dengan do while ya. Kalau while tadi cek dulu di awal baru kerjakan. Dikerjakan jika memenuhi, tapi ya cek dulu di awal, jika memenuhi kerjakan, jika tidak tinggalkan. Itu kalau yang while. Tapi kalau do while itu kerjakan dulu baru cek di akhir. Loh kok bisa? Ya, jadi sambil jalan nanti dijelaskan. Seperti halnya perulangan dengan while, pernyataan konstruksi ini juga digunakan untuk sebuah atau sekelompok pernyataan atau statement secara berulang. Ya, kalau tadi kan statementnya kan banyak ya, dicontohkan saya ya. Oke, perbedaannya do while itu akan ngecek kondisi ungkapannya itu di akhir. Tadi barusan saya sampaikan. Sementara kalau while kan di awal. Ya, mengecek kondisinya atau ungkapannya itu di awal. Jadi di awal ngecek, ketika memenuhi kerjakan, kalau tidak tinggalkan. Itu kalau yang while tadi ya, ngecek dulu di awal. Tapi kalau do while tidak, ngeceknya di akhir. Jadi kerjakan dulu baru cek. Jadi mungkin tidak kondisinya sudah salah dari awal tapi tetap dikerjakan. Ya sangat mungkin sekali. Memang tujuannya itu. Jadi ada sebuah program yang mana si pembuatnya itu ingin merekayasa sedemikian rupa sehingga program itu minimal atau bagian program itu minimal dikerjakan sekali. Minimal sekali. Berarti dengan kata lain harus dikerjakan walaupun hanya satu kali. Kalau kondisinya masih memungkinkan berarti berulang. Kalau kondisinya masih bernilai true, berulang. Tapi kalau kondisinya tidak bernilai true, maka ya hanya satu kali, walaupun kondisinya sudah bernilai salah. Ya, jadi memungkinkan suatu blok program atau memungkinkan suatu bagian program itu akan dieksekusi. Ya, memastikan supaya bagian dari program dieksekusi walaupun hanya satu kali. Ya, kalau kondisinya masih memenuhi, ngulang lagi. Tapi kalau tidak ya sudah, cuma satu kali tadi itu yang pertama. Ya, jadi do while
tadi seperti yang barusan saya sampaikan, minimal akan menjalankan atau mengeksekusi pernyataannya itu atau blok pernyataannya itu sebanyak 1 kali, walaupun kondisi ungkapannya itu sudah bernilai salah dari awal. Ya, kembali lagi bolak-balik bahas yang while-nya. Kalau yang while kondisi dari awal sudah salah, pernyataannya dikerjakan tidak? Tidak. Ya, karena cek dulu baru kerjakan. Cek dulu memenuhi, kerjakan. Kalau tidak memenuhi tinggalkan. Itu yang while. Ya. Sekali lagi, while itu ngecek di awal. While ya, yang while itu ngecek di awal. Kalau kondisinya benar, kerjakan blok while-nya. Blok pernyataannya kerjakan. Tapi kalau kondisinya salah, tinggalkan. Artinya di dalam blok perulangan while-nya itu tidak dieksekusi, sama sekali tidak dieksekusi. Kalau while, karena ngecek di awal. Kalau do while, ngeceknya di akhir. Jadi walaupun kondisi ungkapannya itu sudah bernilai salah, kerjakan dulu. Kerjakan dulu, cek belakangan, begitu. Ya, jadi walaupun kondisinya sudah salah, tetap dikerjakan. Pertama kan ngerjakan dulu, ya kan? Padahal sudah kondisi salah nih, kerjakan dulu. Setelah kerjakan baru cek. Oh, ternyata kondisinya sudah false. Ya sudah, lanjut. Nah, yang sudah dikerjakan tadi ini ya sudah. Ya, jadi memang tujuannya untuk itu. Ya, jadi ada sebuah program, jalannya program itu yang mengharuskan ada skenario seperti itu. Minimal proses itu dijalankan 1 kali. Selebihnya ngecek kondisi. Kalau masih true, lanjut kerjakan lagi, berulang lagi. Kalau false, tinggalkan. Gitu. Nah, ini bloknya seperti ini. Kalau tadi while-nya di depan, sekarang ada do-nya dulu. Do pernyataannya, baru while-nya di akhir. Ya, penjelasannya ya itu. Ya, jadi blok pernyataan ini dieksekusi selama ungkapan dalam while-nya ini bernilai benar. Tapi ngeceknya di akhir karena pertama kerjakan dulu. Ya, pengujian terhadap ungkapan pada while dilakukan setelah bloknya dieksekusi. Pertama kali misalnya program jalan eksekusi sampailah pada blok do, kerjakan dulu walaupun kondisinya sudah bernilai salah loh ya. Kerjakan dulu baru cek, oh sudah salah, kondisinya salah, ya sudah lanjut. Tadi sudah dikerjakan 1 kali, tapi setelah dicek ternyata kok masih memenuhi, ya diulangi lagi dan seterusnya sampai kondisi ungkapannya ini bernilai salah. Nah, berarti di dalam blok pernyataan ini ada kode program untuk merubah variabel dalam ungkapannya. Iya, betul. Seperti tadi sama di konstruksi while. Ya, nih. Jadi di sini tadi yang sudah disampaikan dieksekusi minimal sekali karena pada saat masuk blok ini blok pernyataan tidak mengecek kondisi. Ngeceknya belakangan. Untuk mengakhiri ya ungkapannya harus bernilai salah. Ya, makanya di sini harus ada kode program untuk merubah variabel yang dicek pada ungkapan while-nya. Ya, kemudian ini apa namanya, dari bentuk umum ini ada flowchart-nya. Pertama start. Nah, kemudian pertama ngapain? Kerjakan dulu pernyataannya. Pernyataannya dulu kerjakan, baru cek kondisinya. Kalau tadi cek kondisi dulu baru pernyataan kalau yang while ya. Kalau yang do while, do dulu. Do itu kerjakan, nah baru while-nya. Kalau kondisinya benar, nah maka ngulang lagi dan seterusnya selama kondisinya masih benar. Setelah mengerjakan cek lagi ternyata salah. Nah, ini baru selesai. Oke, ya, ini adalah untuk blok apa namanya, flowchart untuk konstruksi do while. Oke, ngombe dhisik ngopi nggo nelesi gulu ya.
Bismillah. Lumayan mandan teles ya gulune ya. Oke, lanjut. Contoh, buatlah flowchart dan program untuk membuat program yang dapat menampilkan bilangan 1 sampai 5. Kalau tadi menggunakan while, sekarang menggunakan do while. Bagaimana berarti? Saya gambarkan flowchartnya di sini. Pertama, start. Ini aja lah ya biar cepat. Setelah start apa? Nah, kita punya sama kayak tadi, kita harus punya ini dulu, apa namanya, untuk pencacahnya ya. Nah, deklarasi artinya ada proses deklarasi variabel tadi apa? Variabel misalnya integer i, misalnya i sama dengan 1. Misalnya kita mulai dari, karena kan menampilkan 1 sampai 5 ya, i sama dengan 1. Oke. Nah, setelah itu baru kita langsung kerjakan apa namanya, karena ini adalah do while, maka pernyataannya itu ngapain? Nah, tampilkan outputnya, karena kita kan diminta untuk mengerjakan prosesnya ini menampilkan angka 1 sampai 5 ya. Nah, kita tampilkan saja i-nya. I-nya kan mulai dari 1. Ya. Baru setelah itu prosesnya tambahkan untuk merubah variabel i-nya. I plus plus. Nah, ya kan? Setelah i plus plus baru masuk ke kondisi. Nah, kondisionalnya di sini. Nah, apakah i-nya ini, karena saya pengen sampai 5 ya, kurang dari atau sama dengan 5? Jika iya, maka kemana? Tampilkan lagi. Nanti ke sini. Nah, jika true ya. Jika true maka tampilkan lagi. Kemudian plus plus cek lagi, tampilkan lagi, plus plus cek lagi, kan begitu terus. Ya. Selamat true. Kalau salah baru, kalau nilainya false ya, nilainya false baru masuk ke yang stop atau end. Ini bernilai false ke sana. Ya, begitu. Nah, ya bagusnya ya di bawahnya ya, tapi terlalu ke bawah ya. Oke, jadi ini untuk gambaran saja ya. Pertama, oke, i-nya 1, i-nya 1 ya, i-nya 1. Langsung kerjakan, tampil angka 1 di sini misalnya. Ya. Ini tangan saya sebagai pencacah i-nya, yang dituliskan di layar ini adalah tampil di layar outputnya. Kemudian plus plus, setelah plus plus i-nya jadi 2. Masih memenuhi? Masih. Kerjakan, tampilkan 2. Kemudian plus plus lagi, tak jadi 3. Kembali ke atas ini, plus plus, kembali ke sini, ke kondisional dulu. Benar, maka
kembali ke atas, tampilkan 3 berulang lagi ya. Kemudian plus lagi menjadi 4, cek lagi masih memenuhi, kerjakan lagi. Kemudian plus lagi jadi 5, cek lagi masih memenuhi karena ada sama dengan 5, maka tampilkan 5, plus lagi menjadi 6, cek sudah tidak memenuhi, selesai. Begitu ya. Ini untuk yang konstruksi dual. Jadi di sini untuk yang apa namanya untuk yang pernyataannya ini digambarkan di ini. Nah, yang ini. Pernyataannya itu digambarkan di yang ini. Ya. Kerjakan dulu ya, pernyataan yang diulang-ulang maksudnya ya kan. Nah, gitu. Lalu bagaimana contoh real di programnya? Baik, mari kita ke layar Visual Studionya. Oke, kita tambahkan satu project baru. Ini project ya. Kita buat satu project baru untuk misalnya di sini do while loop 1 misalnya. Ya, simpan di solution yang sama tadi, solution looping ya. Oke, karena ini latihan untuk looping. Jangan lupa di sini kita set as data project-nya dulu. Nah, sama seperti tadi, kita punya variabel integer i sama dengan 1. Kemudian di do, nah apa yang dilakukan? Misalnya dari sini saja. Yang dikerjakan apa? Langsung saja, console write line i-nya berapa tadi? Ya. Kemudian setelah itu baru i plus. Nah, kan isinya kan tadi menampilkan dan plus-plusnya ya. Oke, kalau mengacu pada video ini, kalau bagian ini ya kan, pernyataan yang diulang-ulang kan di sini kan direpresentasikan dengan menampilkan dan plus-plusnya. Tadi sama yang di while-nya juga sama. Plus. Nah, kemudian baru ini akan berulang selama apa? Nah, while apa? I kurang dari sama dengan 5. Nah, kurang dari sama dengan 5 ini bagaimana menentukannya? Ya terserah Anda. Anda mau merekayasa program Anda ini bisa diulang sebanyak berapa kali. Karena saya memulainya dari 1, ya kan? Untuk menampilkan 1 sampai 5, maka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai batasannya I-nya itu 5. Kalau saya memberikan seperti ini, seperti tadi contoh yang di while, maka akan berulang hanya 4 kali. Pada saat I-nya 1, 2, 3, dan 4 saja. Karena ketika I-nya plus lagi menjadi 5, kondisi ini sudah salah. Masa 5 kurang dari 5? Salah. Kan gitu ya, coba dijalankan. 1, 2, 3, 4. Loh kok iya kan batasannya sampai kurang dari 5. Coba kalau sama dengan kurang dari sama dengan 5, yang terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingin menampilkan UMP, tulisan UMP sebanyak 5 kali. Ya sama, contohnya kayak tadi. UMP, berarti yang ditampilkan UMP bukan I-nya ya. UMP sebanyak 5 kali. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah harus selalu dari 1? Tidak, sama seperti tadi prinsipnya seperti di while. Boleh dari 1, boleh ininya juga boleh min dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Ya,
Ini contoh yang do while. Oke, ya. Kemudian sepertinya baterai laptop saya lopet. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini contoh yang do while loop 1 ya. Nah, ini tadi kan diminta untuk membuat program ini 1 sampai 5 ya. Saya kembalikan dulu contohnya. Menampilkan 1 sampai 5. Nah, kemudian yang berikutnya program untuk melakukan perhitungan volume kubus secara berulang. Sama kayak tadi. Volume kubus secara berulang tapi kalau tadi menggunakan while, sekarang menggunakan do while. Oke. Sebelum diakhiri, saya akan kita bikin satu lagi, misalnya yang satu solution lagi yang menggunakan tadi do while. Add new project. Kita pakai do while loop 2. Nah, seperti apa tadi? Nah, supaya cepat, copy saja boleh nggak? Boleh, ya. Atau dibuat saja, juga nggak apa-apa. Misalnya kita tampilkan di sini. Program penghitung volume tadi ya, volume kubus. Nah, program menghitung volume kubus. Kemudian seperti biasa tadi kita punya, kalau tadi untuk ngulangnya pakai string ya atau tidak, saya contohkan sekarang pakai karakter misalnya. Variabel karakter ulang. Nah, karena karakter kita berarti pakai tanda petiknya 1 ya. Karakter ya misalnya begini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan apa? Do di sini. Do apa? Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah misalnya console.writeLine ini hitung luas kubus. Nah, oke, kemudian berikutnya di sini ada perintah misalnya console write, masukkan panjang sisi kubus. Nah, setelah dimasukkan berarti kita punya variabel integer sisi ya kan, sama dengan hasil dari convert dot to integer, misalnya kita pakai 16 saja. Yang dikonvert apa? Hasil dari console dot read line. Maaf. Hasil dari console read line. Nah, setelah didapat hasil dari read line-nya itu, nah lalu dilakukan apa? Ya menghitung volumenya. Kita punya variabel integer volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kemudian tampilkan hasilnya console.writeLine. Apa yang ditampilkan? Ya, seperti tadi, volume kubus dengan panjang sisi, maaf petiknya lupa, volume kubus dengan panjang sisi, gabungkan dengan sisinya, kemudian gabungkan lagi dengan S adalah titik 2, gabungkan dengan nilai volumenya ya.
selesai. Nah, yang di dalam blok ini, do ini, dia dilakukan selama apa? Nah, harus ada while-nya di akhir. Atau diulang ketika nilai ulangnya sama dengan karakter Y, misalnya. Apakah ada yang kurang? Apanya coba? Ya, ini akan berulang terus. Karena selamanya variabel karakter ulang ini akan bernilai Y terus. Nah, berarti perintah yang tadi console.write apakah Anda hendak mengulang, nah, kan begini kan, misalnya ya atau tidak, misalnya sekarang mau pakai bahasa Indonesia ya. Oke, nah begini. Nah, kemudian variabel karakter tadi ulangnya, ulang sama dengan convert dot to karakter. Loh, kok di convert? Iya. Kalau tadi kan string, nggak perlu di convert. Nah, kalau sekarang kan variabelnya ulang ini tipenya apa? Karakter. Berarti hasil dari console.readline itu hasilnya itu bertipe string. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam variabel bertipe karakter harus dikonvert ke variabel karakter dulu ya. Oke. Nah, baru setelah dikonvert masukkan ke sana ya. Nah, kalau sudah tidak berulang lagi, misalnya tampilkan seperti yang tadi console.writeLine misalnya terima kasih. Oke, selesai. Set as data project, jangan lupa kombinasi apa ini? Yang while loop 2 ya ini ya. Sorry. Jalankan program menghitung volume kubus. Hitung luas kubus, masukkan panjang sisi kubus. 6 kali 6 kali 6 berapa? 216. Ya atau tidak? Ya. Jalankan lagi. 2 kali 2 kali 2. 8. Ya. Tidak. Nah, enter. Selesai, terima kasih. Ya. Ini kalau tadi kan YN, nah supaya beda. Oh iya, ini benar dari yang while loop yang ini, yang pakai yang do while gitu ya. Oke. Silahkan untuk latihan apa namanya dibuat contoh yang kalau tadi kan di yang while-nya itu ada yang menampilkan 1 sampai 5 sudah, kemudian menghitung volume kubus, kemudian mengulang lagi kan gitu kan juga sudah. Kemudian ada tambahan tadi kombinasi dengan if, while dengan if ya. Jadi untuk memilih menghitung volume kubus atau menghitung luas permukaan kubus. Kalau sudah selesai mengulang lagi, itu yang pakai while. Nah, coba yang latihan yang tadi, yang kombinasi while if ini, ya. Ini kan menghitung volume kubus dan luas permukaan kubus, ya kan? Tapi menggunakan perulangannya while. Nah, coba sekarang Anda konstruksi. Tadi kan sudah ada tahu ya perbedaan. Oh, kalau yang misalnya ini menghitung volume kubus yang pakai while, nanti kalau selesai ngulang lagi itu seperti ini. Kemudian kalau yang pakai do while seperti ini. Bedanya kan ada do di depan, artinya dikerjakan dulu baru ngecek. Ya, coba sekarang yang ini untuk latihan dicoba. Saya minta Anda sekarang sudah mulai aktif ya, karena ini sudah setelah UTS. Saya nggak mau Anda selesai pemrograman dasar Anda nggak bisa apa-apa. Ini dasar semuanya. Nanti mata kuliah berikutnya materi-materi di pemrograman dasar semuanya kepake. Ya, dari mulai awal lah, konstruksi program itu seperti apa. Nah, nanti masalahnya kita kan bisa saja belajar bahasa pemrograman yang lain. Iya memang, tapi secara logikanya kan sama saja.
konstruksi program logikanya sama aja. Logika bahasa pemrograman semuanya sama. Ya, hanya sintaksnya aja yang berbeda. Itu aja ya. Kalau di C# ada console write line, di PHP nanti ada echo untuk menampilkan output di layar dan sebagainya, itu hanya ini saja, hanya istilahnya saja, tapi logikanya sama gitu ya. Kemudian variabel semuanya pakai juga ya. Tipe data ini juga digunakan, bagaimana perulangan, if, else, switch case, kemudian ini sekarang masuk ke perulangan, semuanya dipakai ya. Jadi silahkan, saya minta Anda semuanya aktif. Kita punya grup WA, jangan cuma menuhin menu-menuin memori HP aja. Oh, ada chat di grup WA dan sebagainya. Kita manfaatkan, mari. Silahkan ya. Ada yang perlu didiskusikan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Silakan nanti kita diskusikan bersama-sama, sehingga ada yang nanya, saya jawab, jawabannya bisa dikonsumsi oleh teman yang lain. Oke, saya kira itu tadi kita sudah belajar bagaimana konstruksi while, konstruksi do while dengan berbagai macam contohnya, yang mana sebelum membuat programnya juga kita tadi contohkan bagaimana membuat flowchart-nya. Oke, semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap selalu jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Semoga juga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa menjalankan praktikum di lab. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.